Salam, selamat pagi dimanapun jemaat berada. Pagi ini saya mengangkat satu tema, kerukunan mendatangkan berkat. Saya bacakan dari Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya percaya jikalau kita hidup rukun, Alkitab jelas katakan berkat atas dicurahkan bagi setiap kita. Nah, pertanyaan bagaimana untuk mewujudkan kerukunan? Yang pertama tentu harus ada kerendahan hati. Filipi pasal 2 ayat 3 berkata, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Jadi mari kita belajar mengutamakan orang lain. Dengan kata lain, jikalau kita mengutamakan orang lain adalah rela mengalah. Belajar dari Abraham. Kalau kita melihat bagaimana Abraham dengan Lot, Abraham di sini sangat mengalah. Kalau kita baca Kejadian 13 ayat 9, kita melihat bagaimana terjadi perkelahian antara gembala Lot dan gembala Abraham. Tetapi Abraham berkata, jika engkau ke kiri dan aku ke kanan. Nah, inilah yang merupakan satu ketetapan yang membuat kita menerima berkat Tuhan. Rela mengalah, karena mengalah itu indah. Dan berikutnya, rela menyerahkan hak, atau dengan kata lain penyerahan hak. Memang ini tidak gampang. Kalau Ayub 1 ayat 21 berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mempertahankan hak kita? Karena semua dari Tuhan, untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Saya percaya kalau kita menyerahkan hak kita kepada orang lain, di sanalah ada kerukunan. Tapi kalau kita memikirkan diri sendiri, keegoan kita, tidak akan mungkin terjadi kerukunan. Dan yang kedua, tunduk kepada otoritas. Di ayat 2 tadi jelas dikatakan, ya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini bicara tentang otoritas. Dari kepala meleleh ke janggut dan ke jubah bicara tentang otoritas. Itu sebabnya Ibrani pasal 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Saya percaya ini dimulai dari keluarga-keluarga. Pada waktu kita di keluarga, anak-anak tunduk kepada orang tua, hormat kepada orang tua, baik juga di kampus, tunduk kepada dosen, juga di kantor, hormat kepada atasan, juga di masyarakat, hormat kepada pemerintah yang mewakili, tentunya dalam hal ini RT dan RW di lingkungan kita. Bagaimana sikap kita? Apakah ada ketundukan diri? Apakah kita hormat kepada mereka? Nah, inilah yang membuat supaya berkat tercurah. Dan saya percaya, yang ketiga, jika kedua hal ini kita dapat lakukan, maka Alkitab berjanji, dan jika kita rukun, maka Tuhan bilang, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kemana? Kepada orang yang rukun. Berkat apa? Pertama, yang utama adalah berkat kesehatan. Sehat itu mahal. Kalau kita sampai sekarang sehat, itu kasih karunia Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Juga berkat jasmani dan berkat rohani, itu sudah jelas. Tapi yang terutama Alkitab katakan berkat kehidupan selama-lamanya. Ini bicara tentang kekekalan. Ini bicara tentang nanti di sana bertemu muka dengan muka bersama dengan Bapa. Dan saya percaya pagi ini inilah yang kita renungkan, supaya kita menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.